Entah siapa yang benar, Yesus atau pengikut-pengikut orang-orang yang mengaku pengikut. Demikian. Lihat ya. Oke, terima kasih. Nah, lihat anak Batak nggak ada ribut sedikit pun ya kawan-kawan ya. Sekarang anak Batak bilang terima kasih. Ingat, disinilah si Juma dibalbali sampai kupingnya admin tidak kuat mendengar ucapan anak Batak sampai dia mau nangis. Ya, kita dengarkan. Aku hanya meminta saja apa kelebihannya kubilangnya, bukan masalah kenabiannya. Kalau kenabiannya itu ya kita nggak bisa membatasi orang Islam percaya dia nabi. Yang kutanya tadi apa kelebihannya? Contoh, Isa alaihissalam termulia di dunia dan akhirat. Nah Muhammad apa kelebihannya? Malah Ustadz menjelaskan tentang validasinya sebagai nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sabar ya kawan-kawannya, ini iklan, sabar. Saya ngambil dari tempat dia ini biar jangan dituduh nanti diedit-edit. Nah, lalu yang perlu ku counter dari situ tadi ketika Ustadz mengatakan kalau dia diterima, tidak, dia dituduh orang gila. Wajarlah kalau aku pun hidup di masa itu pasti kutuduh dia orang gila. Masa orang keluar dari gua jadi nabi, wajarlah dituduh orang gila. Jadi Muhammad tidak diterima, dia dituduh orang gila. Allah sendiri berkata, sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Sesuai dengan tuduhan kafir, dibela oleh Allah. Sorry, mohon maaf waktu dimatikan. Mohon maaf waktu dimatikan. Saya sebagai moderator berhak untuk meminta data ketika ada narasumber yang melakukan sebuah argumen yang tendensius sekali. Allah mengatakan bahwa Rasulullah orang gila. Silakan saya beri waktu 5 menit Anda menyiapkan datanya dan ditampilkan datanya. Lihat. Admin si Pak Farhad, si Tuhan Upil, si Tuhan kipas angin. Harusnya Amin tidak usah ngomong. Ya, dia masuk menimpali begini bogono begini mono. Ya. Tapi itulah mereka licik kawan, gak sanggup mendengar nabinya itu dihujat, tapi mereka menghujat Yesus sanggup. Yang uniknya Yesus mereka hujat tadi kan, tetapi nanti dibilangnya Yesus itu nabi kami, Nabi Isa. Aduh goblok kawan. Tiap hari dia menghujat Yesus, wah mana ada mati, mana ada begini, makan ikan, makan ini segala macam, berkolor ini segala macam. Tapi kawan si anak Batak belum menghujat. Kita dengar apa jawaban si anak Batak ya. Seru ini kawan. Sampai nangis bombai. Zuma dan Amin tidak kuat mendengar jawaban anak Batak. Udah, moderator slow aja. Aku tidak berdusta. Dengar dulu moderator tidak usah ikut. Mohon dengar. Anak Batak saya menguasai room ini. Dengar dulu. Nah lihat. Mereka ini setiap berdebat kalah kawan selalu kekuasaannya ditonjolkan. Anak Batak saya menguasai room ini. Terlalu. Sementara mereka itulah sebabnya mereka tidak berani debat di room-roomnya Kristen. Kalau mereka di room Kristen sopan kawan. Gak berani bicara. Kemarin si Kores bicara ketika di MIM ditendang langsung kawan. Namanya keledai, keledai. Mereka ini memang sifatnya keledai kawan. Gak bisa tertib. Makanya di seluruh dunia keledai-keledai ini gak bisa tertib. Di mana ada mereka keledai, di situ ada peperangan. Di situ pasti ada kerusuhan. Di situ pasti ada bom. Karena gak tertib, hidupnya gak tertib. Sudah dinubuatkan. Dan sudah ditetapkan Bapa di sorga. Laku mereka seperti keledai liar. Ya. Ketika mereka menghujat Tuhan orang Kristen tenang, diam. Anak Batak diam, gak ada ditahannya. Saya percaya, karena saya juga seorang pendebat kawan. Ketika Yesus dihina-hina, di hati ini mangkalnya minta ampun. Tapi saya harus tetap tunduk kepada peraturan. Saya gak menjawab-jawab. Saya tahankan di dalam hati kawan. Sudah? Tapi begitu giliran saya, mereka mati kepanasan. Langsung menjawab-jawab. Au. Ya. Kita lihat ini kawan. Moderator saya jadi moderator. Itu ada ayatnya. Anak Batak. Itu ada. Silakan waktu 5 menit Anda tidak usah. Itu sekarang kayak anak gini aku Batak. bilang sama moderator. Tolong di-mute dulu anak Batak. Tolong bisa di-mute. Sebentar dulu Farhan. Dengar dulu. Anak Batak, saya moderator. Saya bersikap adil. Mohon dengarkan dulu. Dengar dulu Pak. Moderator slow aja. Itu ada ayatnya. Saya slow. Silakan Pak. Kafir orang. Dengar dulu Farhan. Saya mendengarkan Anda. Saya mendengarkan Anda dan Anda diam. Saya sebagai moderator.
Bukan. Kenapa? Saya sebagai moderator Slow aja moderator. Mohon slow maaf, aja. anak Batak. Dengar dulu. Nun, Ya, silakan tampilkan 5 menit. Lihat. Adminnya emosi kawan, lawa emosi. Gak kuat adminnya mendengar anak Batak menggilang Nabi mereka gila. Sementara nanti si Zuma mengatakan Yesus gila, kami santai anak Batak diam saja. Kenapa harus emosi? Kalaupun di situ ada hujatan, dia kan urusan dia dengan Tuhan. Mereka nggak bisa gitu kawan. Itu urusan kau dengan aku katanya. Untung anak Batak tidak hadap-hadapan. Kalau ada hadapan, kepalanya dah hilang. Maka dari itu hati-hati berhadapan dengan orang ini muka ketemu muka. Kita harus bisa kayak sopan-sopan. Kalau ndak hilang kepala kau kawan di ruang itu enggak. Begitu kau keluar ditangkap, dipotong, masuk surga mereka. Masuk surga. Kita lihat lagi ya. Wah, saya kasih waktu Anda untuk memberikan bukti. Aduh, aku tak bisa share screen Farhan. Itu ada ayatnya Farhan. Silakan tampilkan ayatnya. Silakan Dengar tampilkan ayatnya. dulu. Nun. Silakan tampilkan. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Itu pembelaan Allah ketika Muhammad itu dituduh orang gila oleh orang kafir yang mengatakan bahwa sesungguhnya Muhammad benar-benar. How do you feel today? Oh, iklan si Zuma ini. Sabar ya kawan-kawan yang. Ya begitulah, nggak apa-apa biar dia dapat iklan juga. Benar orang gila, itu perkataan orang kafir dibela oleh Allah. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Itu Farhan, kita akademik aja itu ada tertulis Farhan. Selalu aja. Itu ada tertulis. Oke. Lihat kawan. Ternyata kita nggak tahu ya kenapa tiba-tiba si Farhan diam. Ternyata kawan, untungnya dia di tempat yang sinyalnya putus-putus. Jadi dia terlempar. Ini kuasa Tuhan kawan. Lo kok bisa sang debater? Ya iya. Tuhan memberi jalan kepada si anak Batak biar dia tetap melanjutkan ucapannya. Maka Tuhan memutuskan sinyal si Farhan. Putus sinyalnya kawan. Ya, sehingga si anak Batak bisa melanjutkan ucapannya. Si Farhan nggak bisa apa-apa. Akhirnya apa? Datang lagi nanti admin yang nggak kuat mendengar ucapan si anak Batak. Kita saksikan ya. Saya lanjut ya. Nah, kalau Gurunda tadi mengatakan kalau Muhammad itu diterima, tidak. Muhammad itu dituduh orang gila oleh orang-orang di sekitarnya dan dibela oleh Allah. Belum selesai tadi ku sampaikan. Dibela oleh Allah. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Sesuai dengan tuduhan orang kafir, sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Jujur aja kalau aku pun hidup di zaman itu, aku akan menganggap Muhammad orang gila karena pulang dari bertapa kok bisa jadi nabi. Memang anak Batak ini mantap kawan ya. Aku pun kalau seperti orang zaman itu katanya kan, aku akan mengatakan demikian. Karena tidak mungkin orang pulang bertapa diangkat menjadi nabi. Harusnya diangkat jadi paranormal atau dukun ya kawan-kawan ya. Pernah dibilang si anak Batak. Apakah dia di situ menghujat? Tidak kawan. Dia kan mengatakan andai kata saya hidup di zaman itu. Ya kan? Loh, ayatnya kan ada memang orang-orang kafir itu mengatakan Nabi begitu. Paham kalian? Ya. Kan tuduhan mereka kata si anak Batak. Kemudian Allah, bilang Allahnya itu lawak kali. Membela. Ya. Harusnya masa Allah membela ya, lawak si anak Batak ini. Kalau membela dimatikanlah semua orang-orang yang kafir itu. Tapi ternyata nggak ada kuasa untuk mematikan ya. Ya begitulah kawan. Kita lanjutkan lagi ya. Seru nih kawan, seru. Yakinlah, luar biasa. Baru kali ini saya lihat si Zulkifli nangis Bombay. Seluruh room itu nangis Bombay. Nah berikutnya. Apa tadi yang perlu kubantah ya? Ada 6 tadi kutulis ya. Mana lah ini kujawab ini. Ada 5. Nah berikutnya. Aku hanya menanyakan tadi, standarisasi Isa alaihissalam itu adalah termulia di dunia dan akhirat. Kelebihan Muhammad apa? Bukan validasinya menjadi nabi. Anggaplah dia nabi bagi orang Islam. Apa kelebihannya dari Isa al-Masih? Nah, paham ya Pak Ustadz ya? Contoh ketika Isa al-Masih itu termulia di dunia dan di akhirat. Nah, Muhammad itu apa kelebihannya? Silakan. Oke, baik. Jadi Saudara Farhan,
biarkan saya kemudian untuk mengurai apa yang menjadi ketidaktahuan saudara anak B ini ya. Ini kawan sudah mulai kasih sinyal siapa si Zulkifli. Saudara Farhan, biar saya menguraikan apa yang tidak menjadi diketahui oleh si anak B ini katanya. Tahu kalian sinyalnya itu apa kawan? Sama dengan kemarin ketika si Farhan si Zulkifli bertanya, hidup mik saya, langsung Yusuf PE mundur. Sama dengan ini. Biarkan saya, artinya jangan dihalang-halangi. Mau dia mengatakan apapun jangan dihalang-halangi. Ini liciknya mereka kawan. Kalau mereka bicara jangan dihalang-halangi. Luar biasa kawan ya.